Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Sore, Pak. Tunggu temannya ya. Tuh, Bu Erna lagi di jalan ya. Baru pulang kerja Bu Erna. Oke, sambil nunggu temannya, diisi dulu absensinya ya. Upah mak tujuh lo mak.
Oke, selamat malam, selamat sore semuanya. Sudah bisa kita mulai? Sore, Pak. Bisa lah, Pak. Oke. Jadi hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6. Nanti kita lanjut lagi ke pertemuan ke-7. Karena kalau besok ada yang masuk di kelas sebelah juga, Bapak tanya. Bagaimana yang lain, sehat? Sehat, Pak. Sehat. Terus ada kendala di instalasi? Atau sampai sekarang belum diinstal? Ada, Pak. Kurang ngerti. Pak, jangan Ya, Pak. Udah kurang ngerti, Pak. Jadi yang kemarin udah dikasih juga nggak jalan. Enggak, Pak. Kurang ngerti. Diinstal sendiri kurang, Pak. Diinstal pun tapi caranya itu loh, Pak. Kan udah ketinggalan jauh. Ya sebenarnya dari tutorial di YouTube juga ada cara settingannya, Bu. Cuman kadang putus-putus settingannya. Kadang nggak Coba nanti saya cocok. pelajarin lagi, Bu. Iya, karena apa namanya? Sebetulnya masih lebih mudah settingan di pemrograman Android Studio daripada di sini. Android Studio. Iya, di sini agak susah memang, berbelit-belit. Nah, itu dia. Ntar ya ada yang masuk. Jadi kemarin juga saya ada masalah. Masalahnya di apa namanya? Ketika dijalankan, rupanya SDK-nya nggak cocok. Yang lain bagaimana? SDK-nya juga tidak cocok. Iya, sama juga pakai gitu juga. Nah, jadi kemarin solusinya kalau nggak cocok bisa diulangi lagi dengan dibuang di mana yang kalian install. Misalnya mana share screen. Nah, misalnya kemarin ada yang nyimpan misalnya seperti saya kan ini di D yang saya tandai warna biru. Kelihatan kan? Kelihatan nggak? Pak. Nah, jadi kemarin kan syaratnya kita mau nginstal kan harus ada workspace kan? Ini yang saya merah di bawah. Workspace ini apa? Workspace ini kemarin adalah tempat untuk kita bekerja. Jadi misalnya ini saya buka. Nah, di sini kan ada contoh list view, ada DD, ada hello world, ada list view. Kemudian ada project widget, ada tes 2 dan ada tes 3. Nah, itu akan tampil di program kita ketika dijalankan. Nih, coba dilihat di program yang saya tampilkan ini, di folder ini. Kan sama kan ada DD, ada hello world, ada project, ada tes 2 dan ada tes 3. Kalau yang tidak ada tadi seperti list view itu sudah saya delete dari sini. Jadi di sini nggak tampil. Tetapi program di folder apa ini tadi namanya? Di folder workspace ini dia ada. Ini seperti ini kan list view kan ada kan? Tapi di program Eclipse-nya sudah saya hapus. Seperti ini, misalnya project widget. Udah. Ini misalnya atau hello world ini saya hapus lah yang hello world. Udah. Nah, di sini terhapus, tetapi di sini tidak terhapus, masih ada. Ya kan? Jadi solusinya bagaimana? Yang apabila kalian sudah install nggak jalan, ini kalian hapus semua, kalian delete. Sudah? Kedengaran atau putus-putus suaranya atau kurang kuat? Kedengaran, Pak. Oke, jadi ini nanti di delete kan. Habis itu folder yang kalian ekstrak ini kan kemarin kan yang ini kan kalian download kan ADT bundle Windows yang saya blok yang paling bawah ini WinRAR.
Benar kan? Seperti ini kan? Jadi ketika diekstrak dia seperti ini. Nah, maka yang diekstrak tadi dihapus saja lagi. Dihapus. Udah. Kemudian yang ini tadi kalian ekstrak lagi ulang. Habis itu disetting lah. Settingannya kemarin bagaimana? Yang pertama kali saya suruh bahwa pertama kali dari help, ya kan? Kemudian install di software. Hafal? Dari help, kemudian install new software. Paham sampai sini dulu? Bagaimana? Bisa diikuti nggak? Bagi yang error ya, belum jalan. Karena saya juga kemarin gitu juga. Sampai 3 kali saya ulangi, terakhir bisa. Nggak tahu salahnya di mana itu. Beda sama pemrograman Android. Pemrograman Android nggak sesusah ini. Nah, jadi nanti kalian install, kemudian ketikkan di situ SSL. Udah. Nanti kalian pilih lah, ini satunya ini. Sama. Ya. Nanti sesudah kalian SSL, kemudian kalian pilih yang bawah ini, kemudian kalian next. Sudah, saya nggak berani lagi, nanti nggak jalan lagi programnya. Udah. Sampai di sini paham? Kalau bingung, dicatat atau Paham. di screenshot biar nggak bingung. Nah, kemudian nanti sesudah di apa namanya dia menginstal, terus nanti yang aktif tombolnya di sini back dan cancel karena dia belum komplit. Kemudian setelah itu bagaimana? Kalian masuk ke SDK manajernya. Dia bisa dari sini juga. Jadi Windows, kemudian ini Android SDK Manager. Kelihatan yang saya tandai? Kelihatan, Pak. Nah, kalian klik, udah ditunggu dulu prosesnya. Oke, dan nanti seperti ini, maka nanti yang pertama kali kalian setting adalah install ininya, Android API 19 ini. Sebentar, biar saya tandai. Ini. Kelihatan kan? Android API 19. Kemudian sama ini. Ini juga pastikan posisinya sudah terinstall. Android SDK Build 19. Maka pilihlah ini sama yang ini. Udah, maka nanti di kolom sini dia nanti berubah jadi 7 kalau tidak salah. Install 7 page. 7 atau 8 page. Nah, nanti kalian install. Sudah. Kalau sudah selesai. Kira-kira sampai sini paham nggak? Nggak jalan-jalan jadinya programnya. Padahal dapat teman berapa? Ribet kali, Pak. Banyak yang nggak bisa. Banyak. Jadi payah, Pak. Ya, makanya bolak-balik makanya. Jadi siapa yang belum ya biar diulangin gitu. Nah, jadi saya nggak mau main bantai-bantai aja karena kalau dibantai tetap juga ketinggalan. Nah, kemarin juga isunya ada nih mau masuk tatap muka, cuman masih dirundingkan. Karena kenapa? Karena ada gabungan kelas, jumpa mata kuliah kelas Medan sama kelas yang di Pakam. Nah, bagaimana itu dosennya mau dibelah dua? Kan nggak mungkin kan? Iya Pak, kalau program ini kalau nggak tatap muka kurang ngerti juga Pak. Iya, saya pun kadang menyampaikan agak linglung-linglung.
Kita belajar di rumah pun bingung juga Pak, terinstall. Oke kan Pak, terinstall. Tapi dimulai dari mana kan kita bingung. Iya Bu. Nah, jadi itulah makanya selalu saya tanya siapa yang udah, siapa yang belum. Jadi nanti kan kalau sudah diinstal yang ini tadi, yang di checklist, yang saya checklist tadi, yang merah saya merahin tadi, yang ini di checklist. Nanti kalau udah di checklist yang ini juga otomatis terchecklist, kan? Kemudian yang ini, nah nanti kalau sudah selesai, kalian cek di menu apa namanya ya, preference. Ini yang paling bawah kelihatan. Kelihatan, Pak. Dari Windows, kemudian prevent. Habis itu cek. Nah, klik di menu Android. Kalian lihat di sini. Nah, ini saya merahin. Nah, ini tulisannya API 19 kan? Yang saya pilih tadi kan? Ya, Pak. Oke. Itu yang pertama. Yang tahapan selanjutnya. Berarti kalau sudah seperti ini, dia sudah sukses. Tahapan selanjutnya, untuk menampilkan programnya seperti ini, maka harus kalian install yang namanya emulator. Ini namanya emulator, yang gambar handphone kecil ini. Bagaimana cara installnya? Dia dimulai dari ini, tombol di samping run. Nah, ini. Kelihatan? Yang ada gambar handphone ya, Pak? Iya, kita kalau mau menginstal ini tombol yang saya merahin ini atau yang saya tandain ini, nah, yang warna biru ini. Jadi kalau kita tandai di situ namanya apa ya, nggak nampil dia. Ini Android Virtual Device Manager. Di samping ini, kalau yang di sebelahnya kan namanya Android SDK Manager. Kelihatan kan tulisannya? Kelihatan, Pak. Nah, habis itu di sebelahnya Android Virtual Device Manager. Nanti pilih. Nah, kebetulan ini sudah saya buat. Jadi kalau belum nanti dari new sudah. Kemudian sudah masuk ke new. Nanti kalau sudah terinstall dia seperti ini. Ini tetap pakai API 19 kan? Yang seperti saya pilih di SDK Manager tadi. Maka nanti kalian pilih new, ketikkanlah di situ namanya emulator. Tanpa memakai spasi. Sudah? Jadi Nasinya kan pas yang di stroke ya, Bang? Iya, bayarnya. Bawa aja. Sebelah. Siapa lupa matiin mic-nya. Enak dia jualan. Kemudian ketikkanlah di situ emulator. Kebetulan saya kan sudah ada tulisan emulator, jadi nggak mungkin lagi namanya emulator. Maka emulator 2 saya buat. Kemudian untuk internal storage-nya, ini buat saja 500 MB. Paham? Kemudian untuk di bawah emulator kan ada device. Device-nya ini pilih yang paling bawah. Namanya 2,7 inci KVGA. Itu dia ya, bukan yang silinder tapi yang biasa KVGA, nggak ada silindernya. Kemudian pilih 500. Setelah itu pilih OK. Paham sampai di sini atau makin bingung? Masih paham, Pak. Nah, kalau bisa sambil dipencet-pencet apanya laptopnya, tapi
pada saat mendownloadnya memang lama. Makanya kalau bisa pada saat mendownload, pada saat melakukan settingan ini pas lagi dapat wifi biar nggak habis kuotanya. Karena udah pernah saya Itu tes di makanya, Pak. rumah, cepat kali habis kuota waktu men-setting ini. Nah, jadi ini pun posisi saya masih di kantor ini, kantor guru, belum pulang gara-gara acara Sumpah Pemuda. Oke, maka Pak, ya internal storage-nya itu bisa dibuat satu SATA. apa? Pak, suaranya kecil. 1000 MB. Yang mana? Yang tadi langkah yang tadi. Ah, ini. Internal storage-nya itu bisa dibuat satu SATA nggak? Gak usah banyak-banyak. Karena Nanti yang mau lelet, Pak, dijalankan sedikit. bukan, itu kan kapasitas di situnya aja untuk di handphone ini, untuk di emulator ini. Untuk apa? Orang kita kan cuma mau nampilkan aja. Oh, ya Menampilkan udah, Pak, list ya udah. view, menampilkan hello world, kan program-program biasa. Oke, sorry. Iya, maka nggak usah. Kecuali kamu tadi mau buat game, beda storage-nya. Ya kan? Kan hanya menampilkan teks, jadi nggak berat. Itu dia ya. Maka nanti beli oke. Habis itu ya, tandailah yang mana. Misalnya seperti saya tadi ini. Habis itu start. Pilih launch. Dan atau ini saya tutup dulu. Kemudian pilih salah satu. Kemudian start. Launch. Oke, sudah. Agak lama deh handphonenya ya. Beda sama di pemrograman Android Studio. Cepet deh handphonenya. Oke, inilah emulatornya. Maka ketika ingin memulai program yang ini tadi tutup aja. Sudah. Inilah dia tampilannya. Kemudian bagaimana ketika kalian membuat program baru? Maka pilih file, new, kemudian Android application project. Masih ingat sampai sini? Masih, Pak. Oke. Maka pilih, buatlah. Misalnya apa? Pertemuan 6 misalnya. Oke. Jadi, secara otomatis di project name-nya ini udah pertemuan 6. Kemudian di package name-nya ini juga sudah pertemuan 6. Kemudian kita masuk ke minimum SDK. Karena tadi yang kita install hanya API 19, maka hanya API 19 saja. Kecuali tadi banyak kita install baru. Kalau kalian banyak kuota boleh banyak diinstal, tapi kalau cuma dikit ya cukup API 19 saja yang tertinggi. Oke, setelah itu pilih next. Sudah, ini juga pilih next, tapi kalian jangan lupa perhatikan di sini workspace kalian tadi. Jangan beda-beda, nanti lari-lari tempat penyimpanannya. Maka saya next. Habis itu ini next kan aja. Kalau mau diedit-edit juga bisa. Oke. Next. Habis itu blank. Pilih blank activity. Sudah, ini juga lanjutkan aja finish. Oke, maka sudah tampil pertemuan 6. Ini.
Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kira-kira sampai sini jalan nggak yang diinstal? Nggak jalan? Enggak, Pak. Nggak jalan. Aduh. Makanya nanti dihapus, diulangi lagi ya. Oke, sampai di sini. Maka perhatikan di apa namanya folder workspace yang saya buat tadi, yang ini, yang saya blok ini, yang paling bawah. Oke, saya double klik, maka masuk ini yang pertemuan 6. Masuk kan? Nah, isinya sama ini. Ada bin, ada set, gen, lib, res, src. Sama yang di program ini juga tadi gitu. Ada aset, ada bin, ada lib, dan ada res. Ya kan? Sama kan? Kemudian ada src-nya juga. Nah, di sini kan ini src-nya. Jadi apa yang ditampilkan di folder, inilah yang tampil di sini, di Eclipse-nya. Kemudian ketika kita ingin melihat desainnya dari mana, maka pilih res, kemudian pilih layout, baru pilih activity main XML. Paham sampai sini? Ini pilih res, kemudian pilih layout, kemudian pilih activity main XML. Pak, belum sampai situ, Pak. Nah, itu dia. Makanya mungkin gara-gara itu Ibu bilang belum jalan. Kalau bingung di screenshot aja yang saya tandain ini. Sudah. Maka kita klik lah. Bentar ya. Kita double klik layout tadi. Sudah. Maka di sini ada 2 jenis. Ada graphical layout dan ada activity main XML. Nah, karena kita tadi klik activity main XML, maka yang tampil activity main XML. Ini dia. Inilah yang tampil programnya nih. Pada tulisan ini. Ketika kita klikkan yang ini. Itu dia. Maka untuk melihat layoutnya dari mana? Dari ini. Graphical layout. Klik saja graphical layoutnya. Sudah. Sudah tampil kan? Udah, Pak. Nah, coba di run. Bagaimana cara merunnya? Sebelum di run, kalian pilih dulu di sini emulator ini. Bisa. Kalian pilih emulator. Tadi yang Bapak pilih emulator 1. Ya kan? Oke. Bisa kalian pilih run. Jalan nggak? Kita lihat. Not responding. Ini sering terjadi. Seperti yang minggu lalu, minggu yang pertemuan kelima kan nggak jalan kan yang Bapak buat kan? Nggak masuk ke emulator. Kita lihat. Oh, tidak masuk ya. Kemudian bagaimana caranya? Caranya pada folder pertemuan 6 ini, kalian klik kanan, sudah. Bisa dilihat. Kemudian pilih run, kemudian pilih Android application. Bisa sampai sini? Ribet kali, Pak. Iya, makanya diperhatikan aja dulu. Makanya Bapak bilang kalian screenshot. Kalau enggak kalian rekam video kan bisa dari handphonenya, rekam layar, cara-caranya. Sudah, run, kemudian pilih Android application. Oke, maka perhatikan ini. Apakah jalan? Nah, jadi di program bawah ini, dia masih proses.
Ah, jalan kan? Bagaimana? Jalan? Sama kan? Pertemuan 6, Iya, Hello Pak. World. Ah, itu dia. Makanya agak-agak ribet dan pening. Makanya selalu saya tanya, bagaimana? Bisa tidak? Bisa tidak? Karena pertemuan lainnya hanya menampilkan settingan-settingan aja. Bagaimana, Oyong? Oyong kali, Pak. Oyong, Pak. Lupa lah aku, Pak. Makanya kalian coba yang Bapak buat tadi, pasti jalan. Yang pertemuan kelima kan kemarin belum jalan kan? Bapak buat kan, nggak masuk ke emulatornya. Rupanya di situ settingannya. Harus dari sini dulu klik kanan pada folder yang kita tadi kan nama foldernya pertemuan 6 kan yang di sini kan? Yang di sudut kanan. Yang sudut kanan ini. Ya kan? Tadi judul kita pertemuan 6 kan? Iya, Pak. Judul projectnya. Nah, maka di pertemuan 6 ini tadi klik kanan, kemudian run as, pilih nomor 1, Android application. Sudah? Sesudah kalian pilih Android application, ya jalankan. Maka dia jalan. Seperti ini. Gimana kira-kira? Coba dulu lah, Pak. Pakai data nggak sanggup, Pak. Dari kemarin nggak dicoba? Oh, Ini udah coba, Bu. udah 2 kali atau 3 kali Bapak ulang ini. Pak pakai wifi, Pak. Tapi gitulah, Pak. Lari-lari entah kemana-mana. Hmm. Kalian itunya masuk sholat jam berapa? Paling lama. Sholat jam berapa, Bu? Paling lama. Nanti maghrib 6.15, Pak. Paling 6:30 itu, Pak. Bisa masuk lagi. 6:30 bisa lagi. Bagaimana yang lain? Bisa nanti kita mulai 6:30 biar Bapak pulang dulu ke rumah. Soalnya sekolah ini macam seram-seram juga Bapak. Boleh, Pak. Boleh. Iya, Boleh, Pak. Kami menunggu. soalnya saya masih di kantor guru. Saya lihat nggak ada lagi apa-apa. Siswa udah berpulangan. Yang ikut-ikut lomba tadi. Agak-agak serem, Bu. Sendiri. Takut juga nanti ada apa-apa. Boleh, Pak. Silakan. Oke, kita akhiri aja ya, Bu. Nanti kita lanjut Oke, Pak. di pertemuan ke-7 jam berapa? 18.35 aja lah ya. Oke, Pak. Oke, selamat sore semua. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan ke-7 nanti. Oke, selamat sore semuanya. Sore, Pak. Pak. Sore, Pak.